Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana kita dapat melaksanakan ujian akhir semester pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rita Aryani, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Najila Aulia Irwanti dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1 dengan NIM 18724500026. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Pendidikan di Indonesia. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidik nasional yang diatur secara sistematis dan terencana. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerintahan pendidik dan pemerintahan wajib menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang memberikan kapasitas pemerataan kesempatan pendidik. Dari yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeklaim bahwa peluang pendidik dan berbagai daerah di Indonesia sudah cukup baik. Namun, kualitas masing-masing sekolah masih rendah dan tidak merata. Antara lain, kurangnya sarana dan prasarana menunjang pendidikan dan karena ini masih banyak sekolah yang kekurangan pada kualitas sarana dan prasarana belajar mengajar. Sistem pendidikan di Indonesia mencakup tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, kurikulum nasional diterapkan mencakup berbagai mata pelajaran. Sistem pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan dan peningkatan dan ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti ketimpangan akses pendidikan antara perkotaan dan perdesaan, kesenjangan kualitas pendidikan, dan keterbatasan sumber daya. Slide yang selanjutnya, beberapa masalah yang didapati oleh sistem pendidikan di Indonesia antara lain, yang pertama, kualitas pendidikan yang tidak merata, yang kedua, kurikulum yang belum memenuhi relevan, yang ketiga, kesejahteraan guru yang belum optimal, yang keempat, pemeranan infrastruktur pendidikan. Yang selanjutnya, sejarah sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan formal di Indonesia mulai berkembang sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, pendidikan hanya diperuntukkan bagi kalangan elit dan sangat terbatas. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai merancang sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif dan merata. Dari sini muncul berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk memperluas akses pendidik bagi seluruh masyarakat. Struktur sistem pendidikan di Indonesia antara lain ada beberapa jenjang, yaitu yang pertama, pendidikan anak usia dini atau PAUD, yang kedua, pendidikan dasar, yang ketiga, pendidikan menengah, dan yang keempat, pendidikan tinggi. Slide yang selanjutnya, struktur sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum di Indonesia mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu. Salah satu kurikulum terbaru adalah Kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kurikulum ini bertujuan memberikan kebebasan kepada guru dan siswa dalam menentukan metode pembelajaran, sehingga dapat lebih menyesuaikan dengan potensi dan minat siswa. Kesalahan dalam sistem pendidikan antara lain, yang pertama, kualitas pendidik yang belum merata, yang kedua, angka putus sekolah, yang ketiga, kurangnya kualitas guru, dan yang keempat, beban kurikulum yang berat. Upaya perbaikan, yang pertama, program wajib belajar 12 tahun, yang kedua, digitalisasi pendidik, yang ketiga, perbaikan infrastruktur sekolah. Yang terakhir, kesimpulan mengenai sistem pendidikan di Indonesia biasanya mencakup beberapa poin penting berdasarkan analisis masalah dan rekomendasi yang disampaikan dalam tulisan tersebut.
Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, sistem pendidikan telah berkembang seiring dengan perubahan zaman, baik dari segi kebijakan, kurikulum, maupun struktur kelembagannya. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun karakter dan peradaban bangsa. Sekian presentasi saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.